Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bab mengenai statistika dalam pembahasan ukuran letak data. Dalam ukuran letak data, kita akan mencari nilai data desil. Desil adalah ukuran letak data yang membagi 10 bagian yang sama banyak dari data yang telah diurutkan, mulai dari data terkecil hingga data terbesar. Lalu desil terdiri dari 9 jenis, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya hingga desil ke-9. Lalu untuk menentukan desil data berkelompok dapat diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Oke, sekarang kita melanjutkan pembahasan pada contoh soal. Perhatikanlah tabel berikut. Tentukan. Kita akan menentukan nilai desil 2, desil 6 hingga desil ke-9. Jadi nilai desil itu dari 1 sampai 9, maksimalnya ada, paling besar nilai desil itu ada 9 dan paling kecil nilai desil itu ada 1. Jadi di sini kita akan menentukan 3 jenis desil, yaitu desil 2, desil 6, dan desil 9. Sama seperti pembahasan sebelumnya pada data kuartil, untuk menentukan penyelesaian nilai desil atau data desil, kita harus mengetahui atau menentukan nilai frekuensi kumulatif. Di mana dalam menentukan frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif artinya kita menjumlahkan secara berurut nilai frekuensi, lalu kita nyatakan dalam bentuk frekuensi kumulatif atau dalam data frekuensi kumulatif. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif. Oke. Setelah dihitung nilai frekuensi kumulatif, diperoleh data sebagai berikut. Setelah menentukan frekuensi kumulatif, selanjutnya kita akan menjawab atau menentukan nilai desil 2. Langkah pertama, kita akan menentukan nilai kelas dari desil 2, yaitu D2 sama dengan 2/10 dikali N. Kenapa 2? Karena kita menentukan nilai desil 2. Jadi 2 dibagi 10 dikali N. N adalah banyak data, di mana banyak data diperoleh dari hasil akhir nilai frekuensi kumulatif. Karena nilai frekuensi kumulatif nilai akhirnya 100, maka banyak data yang disajikan itu ada 100. Maka nilai kelas desil 2 D2 sama dengan 2/10 dikali 100, yaitu 20. Selanjutnya kita akan menentukan nilai. Pada nilai FK, kita akan mencari nilai memiliki atau yang memuat tepat frekuensi kumulatif 20. Seandainya jika tidak ada nilai yang tepat dengan 20, maka kita cari nilai yang boleh lebih namun tidak boleh kurang. Kita perhatikan pada kolom frekuensi kumulatif. Nilai yang paling mendekati dari 20 adalah 21. Maka frekuensi kumulatifnya 21 terletak di kelas 35 sampai 39 untuk frekuensi kumulatifnya 21. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tepi bawah atau LI. Karena kelas D2 atau desil 2 terletak di kelas 35 sampai 39 dengan batas bawahnya yaitu 35, maka nilai 35 kita kurang dengan 0,5.
Kenapa 0,5? Karena kita akan mencari nilai tepi bawah. Sedangkan 35 itu kelas bawah, maka kita mencari nilai dari tepi bawah. Jadi 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Selanjutnya kita menentukan nilai FD. FD adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Karena tadi frekuensi kumulatif kita 21, maka kita ambil FD yaitu nilai sebelumnya yaitu 7. Maka FD sama dengan 7. Lalu FDI atau frekuensi desil. Frekuensi desil adalah 14. Dan K itu panjang kelas, yaitu antara 35 sampai 39, yaitu ada panjang kelasnya 5. Oke. Setelah semua nilai diperoleh, maka kita substitusi atau kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. D2 nilai LI tadi 34,5 ditambah nilai K atau panjang kelas 5, lalu 2/10 dikali N, 2/10 dikali 100 dikurang FD yaitu 7, lalu dibagi FDI nya 14. Oke. Selanjutnya kita operasikan atau kita tentukan dulu nilai yang di dalam kurung. Pertama kita bagi dulu, yaitu 2 dibagi 10 dikali 100 yaitu 20. Lalu 20 dikurang 7 yaitu 3. Lalu 3 kita kali dengan nilai 5. 3 kali 5 15. Maka 15/14 ditambah atau D2 sama dengan 34,5 ditambah 15/14. Lalu kita bagi dulu 15/14, hasilnya yaitu 34,5 ditambah 1,07. Maka hasilnya adalah D2 35,57. Maka nilai dari desil 2 adalah 35,57. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan nilai desil 6. Pertama, kita menentukan nilai kelas dari desil 6, yaitu D6 sama dengan 6/10 dikali N. Kenapa 6? Karena kita menentukan nilai desil 6. Jadi 6 dibagi 10 dikali N. N adalah banyak data. Banyak data tadi ada 100. Lalu D6 sama dengan 6 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 60. Lalu kita cari nilai frekuensi 60 atau kita cari nilai yang nilai tepat 60 atau nilai yang mendekati 60 dengan syarat boleh lebih namun tidak boleh kurang, yaitu terletak di nilai 68 berada di kelas 60 sampai 64 dengan FK frekuensi kumulatif yaitu 68. Lalu kita menentukan nilai tepi bawah atau LI karena D6 terletak di kelas 60 sampai 64 dengan nilai kelas bawah yaitu 60. Maka nilai kelas bawah 60 kita kurang dengan 0,5. Maka hasilnya 59,5. Lalu FD jumlah frekuensi sebelum kelas desil.
karena kelas desil kita 68, maka FD yaitu nilai sebelumnya yaitu 58, dan FDI atau frekuensi desil yaitu 10, dan K panjang kelas yaitu 5. Oke, setelah semua nilai kita peroleh, selanjutnya kita substitusi pada rumus sebagai berikut. D6 sama dengan tepi bawah LI ditambah K dalam kurung 6/10 dikali N dikurang FD dibagi FDI, yaitu D6 sama dengan 59,5 ditambah 5 dalam kurung dibagi 6/10 dikali 100 dikurang 58 dibagi 10. Langkah pertama, kita operasikan nilai yang berada di dalam tanda kurung. Pertama-tama kita bagi dulu. 6 dibagi 10 dikali 100 yaitu 60. Lalu 60 dikurang 58. 60 dikurang 58 yaitu 60 dikurang 58 yaitu 2. Maka dua kita kali dengan nilai 5 yaitu 10. Lalu 10/10 atau 10 dibagi 10 yaitu 1. Maka D6 sama dengan 59,5 ditambah 1 hasilnya 60,5. Maka diperoleh nilai desil 6 adalah 60,5. Selanjutnya untuk nilai C, atau kita akan menentukan nilai desil ke-9. Sama seperti sebelumnya, kita akan menentukan nilai desil 9 atau D9 sama dengan 9/10 dikali N, dengan N banyak data yaitu 100. Maka hasilnya 9 dibagi 10 dikali 100 yaitu 90. Artinya kita mencari nilai atau frekuensi kumulatif yang terletak atau yang tepat 90. Atau kalau seandainya tidak ada 90, kita cari nilai yang lebih dari 90 namun tidak boleh kurang yaitu 100. Dan terletak di kelas 75 sampai 79 dengan FK frekuensi kumulatif yaitu 100. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah atau LI sama dengan 75 dikurang 0,5 sama dengan 74,5. Dengan FD 86 dan FDI 14 dan K panjang kelas yaitu 5. Oke. Setelah semua nilai diperoleh, maka kita substitusi atau kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. D9 sama dengan 74,5 ditambah 5 dalam kurung 9/10 dikali 100 dikurang 86 dibagi 14. Oke, sekarang kita operasikan di dalam kurung. 9 dibagi 10 dikali 100 yaitu 90, lalu dikurang 86. 90 dikurang 86 itu nilainya 4. Lalu 4 kita kali dengan 5. 4 dikali 5 20. Maka 20/14 atau D9 sama dengan 74,5 ditambah 20/14.
20 dibagi 14 itu 1,42. Maka D9 sama dengan 74,5 ditambah 1,42. Maka hasilnya adalah 75,92. Maka diperoleh nilai desil 9 adalah 75,92. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas telah menyimak dan menyaksikan dan memperhatikan video ini. Akhirul kalam, Pak Heru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.